A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita masuk pada pembahasan zakatul badan. Zakat sebagaimana sudah dibahas kemarin ada dua macam, zakatul mal sama zakatul badan. Zakatul badan ini nama lainnya adalah zakatul fitri, waktu sama zakatul fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So'un, kadarnya satu so'. Qala Ba'asin, disebutkan oleh Ba'asin, wa huwa biratli daw'an sab'atu artalin atau sab'atu wanus. Pakai rotol daw'an ini kurang lebih 7 sampai 7,5 rotol. Ala jadatul hubbi wa tamri wa adamiha. Tergantung ya apa itu kualitas bijinya, baik buruknya. Kurang lebih ya keluarnya 7 sampai 7,5 rotol daw'an. Daw'an ini nama daerah di Yaman. Faman akhraja minat tamri al-marzum, barang siapa yang mengeluarkan tamar marzum. Tamar marzum itu korma yang bijinya sudah dihilangkan. Falyantabih, hendaknya dia waspada. Fa innahum yaqulun, karena mereka ahlul khibrah mengatakan innahu sittatu artal. Kalau tamar yang atau korma yang bijinya sudah dihilangkan itu nanti jatuhnya 6 rotol saja, sehingga tidak sampai satu sok. Tidak sampai satu sok. Ini min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok yang dominan di tempat itu. Ai baladil muadda anhu, artinya daerah orang yang dibayarkan zakatnya. Wa yajuzu a'la minhu, boleh juga dibayarkan makanan pokok yang nilainya lebih tinggi daripada makanan pokok yang dominan di negara tersebut atau di daerah tersebut. Lah kalau dilihat urut-urutannya, wa a'lal aqwati al-bur fasaltu fasyair, yang paling tinggi ya bur, lalu as-saltu, lalu asyair. Ini ketiga-tiganya nih macam-macam dari gandum-ganduman ya. Fadzurrah, lalu durrah, lalu beras, lalu humus, lalu mash, lalu adas, lalu ful, lalu tamar, lalu zabib, lalu akid. Akid itu terbuat dari susu yang dikeringkan lalu dipadatkan, namanya akid. Fal-laban, lalu susu. Fal-juban, lalu keju. Ini urut-urutan kod dari segi nilainya mana yang paling tinggi. Yajibu 'alal muslimi, zakat ini diwajibkan kepada seorang muslim. Artinya fala tajib 'alal kafir, tidak diwajibkan zakat kepada orang kafir. Fala yakunu mukhrajan anhu, orang kafir tidak dibayarkan zakatnya. Misalnya seorang muslim punya istri kitabiyah, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya karena dia kafir. Waqad yakunu mukhrijan an ghairihi, tapi terkadang orang kafir malah membayarkan zakat untuk orang lain yang muslim. Dalam kasus apa? Dalam kasus kalau dia punya kerabat ataupun budak yang wajib dia nafkahi, maka juga wajib juga baginya untuk dia bayarkan zakatnya. Ini li'annahu yalzamuhu fitratu an qaribihi wa abdihil muslimaini, karena dia diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah kerabat atau budaknya yang muslim. Misal punya orang tua yang sudah muslim, kan orang tua itu wajib dia nafkahi meskipun dia itu kafir. Secara otomatis juga wajib dia bayarkan zakatnya. Demikian juga kalau budaknya itu masuk Islam, otomatis kan budak itu kan wajib dia nafkahi, maka juga wajib dia bayarkan zakat fitrahnya. Jadi orang kafir itu tidak dibayarkan zakatnya, tapi terkadang justru malah membayarkan zakat orang lain, yang kasusnya sebagaimana sudah diterangkan tadi. Diwajibkan atas setiap muslim al-mudrik juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Jadi zakat fitri ini wajib dibayarkan kepada
wajib dibayarkan untuk setiap muslim dengan kriteria dia mendapati sebagian Ramadan dan mendapati sebagian Syawal. Bi an yudrika dzalika wa huwa hayyun hayatan mustaqirrah. Artinya mendapati baik itu Ramadan ataupun Syawal dalam kondisi masih hidup. Artinya gini, kalau misalnya dia punya anak lahirnya malam Id misalnya, pada maghrib, berarti kan belum sempat mendapati Ramadan. Karena lahirnya sudah masuk Syawal, maka ini tidak wajib nanti dibayarkan zakat fitrahnya. Atau nikahnya mungkin malam Id, artinya istri itu menjadi istri dia setelah masuk Id, artinya bukan pas Ramadan, maka tidak wajib juga dibayarkan zakatnya. Demikian juga kalau misalnya kerabatnya mati, misalnya orang tuanya meninggal sebelum Id, misalnya hari terakhir Ramadan meninggal, apakah wajib dibayarkan zakatnya? Tidak. Sehingga tadi sekali lagi syaratnya adalah mendapati sebagian Ramadan juga mendapati sebagian Syawal. Al-wajib yang mendapati ma yafdhulu an mu'natihi, yang mendapati ya kelebihan dari anggaran kebutuhan dia. Ya, wa andasti thawbin laikin biman an mu'natihi wa andasti thawbin laikin biman dzukir wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi man dzukir. Artinya dia memiliki kelebihan anggaran kebutuhan, baik kebutuhan makan, minum, termasuk kebutuhan pakaian yang layak bagi dia dan layak bagi orang yang dia tanggung, ataupun tempat tinggal, ataupun pelayan, dan lain sebagainya. Artinya di total seluruh kebutuhan dia, kalau ada kelebihannya, maka kelebihan itulah nanti yang dibayarkan untuk zakatul fitri. Al-wajid ma yafdulu an mu'natihi, yang mendapati kelebihan anggaran kebutuhan untuk dirinya dan kebutuhan orang yang dia wajib tanggung, orang yang wajib dia tanggung, ya misalnya orang tuanya ataupun istri ataupun anaknya. Lah, kelebihan anggaran kapan? Lailatul Id wa yaumahu. Lailatul Id, malam Id di sini maksudnya malam setelah hari raya. Jadi hari raya terus malamnya. Lailatul mutaakhirah anhu. Jadi dihitung kebutuhan hari raya plus malamnya untuk dia dan keluarga yang dia tanggung itu berapa. Kalau masih ada sisa berarti dia diwajibkan untuk membayarkan zakatul fitri. Anhu, dia wajib membayarkan untuk dirinya sendiri, wa aman talzamuhu mu'natu minal muslimin, dan orang yang wajib dia tanggung dari kalangan kaum muslimin, min zaujatin, baik itu istri, wa waladin ataupun anak, wa walidin atau orang tua, wa mamlukin ataupun budak. Itu yang wajib dibayarkan zakatnya. Masuk ke masrifuz zakawat, alokasi zakat. Masrifuz zakawat al-asnaf al-thamaniyah al-madhkurah fi qawlihi ta'ala ila akhirih. Masrifuz zakawat, dilihat keterangannya, wala yakfi sarfu bila niyah bala budda minha, tidak cukup membayarkan tanpa niat, fala bala budda minha, tetapi wajib untuk meniatkan membayarkan zakat. Niatnya seperti apa? Fayanwi hadhihi zakatu mali, dia meniatkan dengan ini zakat malku, sadaqatu mali, sadaqatul malil mafruḍah. Ini bisa memilih salah satu dari opsi niat ini. Wala yastalzimu at-tawqilu fi ikhrajiha at-tawqila fi niyyatiha. Kalau misalnya orang memasrahkan misalnya zakatnya kepada panitia, apakah itu cukup memasrahkan itu cukup sekaligus mewakilkan niatnya apa tidak? Kalau di sini disebutkan tidak. Jadi sekedar memasrahkan orang untuk membayarkan zakat itu bukan tidak secara otomatis juga memasrahkan untuk meniatkannya, tidak. Balla budda ma'hu min niyatil malik, sehingga pemilik atau muzakinya pun harus tetap untuk meniatkan. Atau
dipasrahkan juga niatnya, artinya dipasrahkan pembayarannya sekaligus juga dipasrahkan niatnya, pasrahkan kepada si wakil, misalnya kepada panitia taruhlah. Jadi di versi sini tidak cukup sekedar memasrahkan kepada panitia, secara otomatis juga memasrahkan niat. Kalau mau sekalian diniatkan berarti juga harus dipasrahkan juga niatnya. Nah, seperti itu. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau wakalahnya wakalah mutlaqah untuk membayarkan zakat dia, maka secara otomatis itu juga mewakilkan dalam niatnya. Itu wallahu alam. Al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ini ya. Lah al-asnaf di sini keterangannya bisyartin, ya berarti golongan yang berhak menerima zakat syaratnya harus merdeka, muslim, bukan dari kalangan ahlil bait, Bani Hashim atau Banil Muthalib atau mawali mereka, maula-maula mereka. Karena maulal qaumi minhum, ya maula suatu kaum itu bagian daripada mereka. Naam yajuzu ayyakuna ghairu sha'imin anwa'il amili kafiran. Iya boleh kalau amil itu yang penting dia bukan sa'i, maka boleh dia dari orang kafir. Misalnya yang nimbang atau yang nyatat atau apa itu bukan orang muslim, itu boleh-boleh saja. Ya. Wa yajuzu taqlidu man jawaza daf'a zakat li Bani Hashim wal Muthalib idza muni'u min khumusil khumus fi amali nafsi. Boleh taklid kepada ulama yang membolehkan untuk membayarkan zakat kepada Bani Hashim dan Banil Muthalib kalau mereka tidak diberikan jatah khumusul khumus. Nah, khumusul khumus ini kan kemarin sudah kita bahas dalam bab jihad ya, bahwa salah satu alokasi dari khumus itu adalah untuk ahlul bait. Tapi boleh taklid fi amali nafsi, untuk dirinya sendiri, bukan babul ifta. Wa mujawizu katsir minal ulama, yang membolehkan itu banyak dari kalangan ulama. Kama yajuzu taqlidu man jawaz al-iktisar ala sinfin, bagaimana juga boleh taklid kepada yang membolehkan untuk ditasarrufkan kepada satu golongan saja. Karena kalau di madhab kan wajib ta'mim, itu keseluruhan asnaf yang ada. Wa man jawaza daf'ali wahid, atau bahkan boleh taklid kepada yang membolehkan untuk membayarkan zakat kepada satu orang saja. Ya. Wa naqlaha min mahalliha ila man bi ghairihi, atau boleh memindahkan zakat di luar daerah ke luar daerah. Dalam 3 bab ini juga boleh taklid. Ini kan difatwakan oleh Ibnu Ujail kalau nggak salah 3 hal. Salah satu masail yufta fiha bi ghairil mu'tamad, difatwakan dengan yang selain yang mu'tamad, yaitu jawazul iktisar ala sinfin, jawazul iktisar ala wahid, atau jawazu naqliha min baladiz zakah. Ini apalagi dalam konteks kekinian ini cukup efektif dalam 3 bab ini. Innama shadaqatu lil fuqara, innama shadaqatu lil fuqara. Innama ini kan adatul hasr, berarti memang menunjukkan pembatasan. Sungguhnya zakat-zakat itu dibayarkan kepada al-fuqara, orang-orang fakir. Fuqara jam'u fakir. Wa huwa man la nafaqata lahu wajibah, orang yang tidak ada yang menanggung nafkahnya. Wala mal, tidak juga memiliki harta. Wala kasba yaqa'u mawqi'an min kifayati fi kulli ma yahtaju ilaihi, tidak juga punya pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, kebutuhan yang layak bagi dia, walimamunihi, juga bagi orang yang dia tanggung. Kaman yahtaju li asyratin wa lam yajid aktsar min arba'ah, seperti yang kebutuhannya itu 10, misalnya kebutuhannya 10 dinar, dia hanya mendapati 4 dinar saja, tidak lebih dari 4. Itu namanya fakir. Wal masakin, masakin jam'u miskin. Wa huwa man yajidu ma yasuddu masaddan min hajatihi wa la yakfihi al-kifayatal la'iqata bihalihi, yang mendapati harta ataupun pekerjaan yang mendekati kecukupan tapi tidak cukup, mendekati saja tapi tidak cukup.
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan layak dia. Seperti yang kebutuhannya 10 tapi tidak mendapati lebih daripada 9. Jadi kalau hitungannya kebutuhannya 10, kalau dia mendapati 5 sampai 9 itu kategorinya miskin. Kalau kurang dari 5 kategorinya fakir, sehingga fakir ini lebih parah daripada miskin dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhabnya Imam Malik, itu miskin lebih parah daripada fakir. Wal amilin, dan amilin jam'u amil wa huwa man nusiba li akhdhi zakat bighairi ujrah, yang diangkat diangkat oleh negara untuk mengambil zakat tanpa ada upah. Itu namanya amilun. Kalau ada upah, sudah dapat gaji, berarti tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kasai, seperti yang ngambil, kal katib, seperti yang mencatat, wal kayyal, yang menakar, wal wazan, yang menimbang, maka diberikan zakat senominal ujratul misli. Ya, wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf itu bermacam-macam itu kategorinya. Di antaranya dhaifun niyah fil Islam wa fi ahlihi, orang yang kepercayaannya terhadap Islam atau kepada muslimin itu masih lemah. Yang masuk Islam tapi kepercayaannya terhadap Islam dan kaum muslimin itu belum kuat, maka itu disupport dengan zakat supaya semakin kuat. Wasyarif fi qaumihi alladhi yutawaqqa bi atai islamun dzara'ihi, dan tokoh dalam satu kaum yang mana kalau dia dikasih zakat itu diprediksikan nanti teman-teman dia, tokoh-tokoh juga yang masih kafir itu nanti juga ikut masuk Islam. Itu juga masuk kategori mu'allaf. Wa fir riqab itu al-mukatabun kitabatan sahih, budak mukatab, yang kemarin sudah kita jelaskan siapa itu budak mukatab. Fa yu'tawna in lam yakun ma'hum wafa, kalau dia belum mendapatkan uang untuk menebus dirinya maka diberikan zakat supaya dia bisa bebas. Wal gharimin, gharimin jam'u gharim wa huwal madin, orang yang terkena hutang, terlilit hutang. Dan itu macam-macam. Di antaranya manistadan ildafi fitnatin baina mutanazi'aini, orang yang berhutang untuk menenangkan konflik antara dua desa muslim misalnya yang hampir perang, lalu ditenangkan. Misalnya ada orang yang penduduk desa A kok didapat terbunuh di desa B, belum ketahuan siapa pembunuhnya, ini yang hampir mau perang, akhirnya sudah ada satu yang ngalah untuk berhutang untuk diberikan kepada keluarga si yang terbunuh tadi misalnya. Itu juga nanti masuk dalam kategori gharim. Fa yu'ta mastadana in hala wa lam yafihi, maka dia boleh diberi zakat kalau hutangnya sudah jatuh tempo sedangkan dia belum melunasinya. Di antaranya juga manistadana li maslahatin umumiyatin, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau menjamu tamu. Termasuk juga orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan dialokasikan kepada alokasi yang bukan maksiat, maka nanti diberikan qadra dainihi, sekadar hutangnya kalau sudah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayarnya. Fisabilillah di sini maksudnya al-ghuzzatul mutatawwi'un bil jihad, para mujahidin sukarelawan yang namanya tidak tercatat di diwan, maka dia diberikan zakat supaya semangat berjihad meskipun mereka kaya, tetap diberikan zakat. Ibnu Sabil, termasuk Ibnu Sabil, wahum al-musafiruna wal muriduna safar al-mubah al-muhtajun, para musafir atau yang ingin safar mubah dan membutuhkan biaya, maka ya diberikan fayu'tau nama yusiluhum maqsidahum amwalahum, ya diberikan supaya bisa sampai ke daerah tujuannya atau sampai kepada harta dia. Misalnya dia punya harta tapi di tempat lain, dia enggak bawa sekarang enggak punya, sekarang nggak bawa uang misalnya, ya dikasih ongkos supaya bisa sampai pada tempat di mana dia bisa mengambil hartanya, seperti itu. Nah, itu sampai di sini kita cukupkan. Insyaallah kita masuk ke bab baru yaitu bab shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.